Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mozarani dengan NPM 2522010054 dari Prodi Keperawatan S1. Di sini Nabila akan memberikan nama sel hewan eukariotik pada bagian-bagiannya. Bagian nomor 1 yaitu Fiscal Pinisotik. Bagian yang kedua yaitu Lisosom. Yang ketiga Fiscal Golgi. Yang keempat Reticulum endoplasma. Yang kelima Reticulum endoplasma halus. Yang keenam membran sel. Yang ketujuh mitokondria. Yang ke-8 Golgi apparatus. Yang ke-9 nukleolus. Yang ke-10 nukleus. Yang ke-11 sentral. Yang ke-12 mitrokobulus. Yang ke-13 sitoplasma. Dan yang terakhir nomor 14 ribosom. Yang pertama yaitu Fiscal Panisotik. Fungsi utamanya adalah menyerap cairan dan molekul-molekul kecil terlarut dari lingkungan sel untuk dimasukkan ke dalam sel. Yang kedua yaitu lisosom. Sebagai sistem pencernaan seluler, mencari materi asing seperti bakteri dan virus dan komponen seluler yang tidak lagi berguna dan rusak melalui enzim hidrolitik. Ketiga yaitu Fiscal Golgi. Fungsinya adalah untuk mengangkut dan menyalurkan protein serta lipid yang telah dimodifikasi dari badan Golgi ke lokasi-lokasi di dalam sel atau keluar sel untuk digunakan. Yang keempat yaitu Reticulum endoplasma untuk melakukan sintesis protein dan lipid, metabolisme karbohidrat, dekosifat zat berbahaya, serta transportasi molekul ke dalam sel. Yang kelima yaitu Reticulum endoplasma halus. Fungsinya memetabolisme karbohidrat,
detoksifikasi obat dan racun, serta menyimpan dan melepaskan ion kalsium yang penting untuk fungsi otot dan saraf. Yang keenam yaitu membran sel. Membran sel merupakan lapisan sel terluar yang mengatur keluar masuknya zat, membantu melindungi bakteri sel dari bakteri dan virus, membantu proses transfer sinyal, dan membantu pertumbuhan sel. Yang ketujuh yaitu mitokondria, yaitu sebagai pembangkit tenaga seluler yang memproduksi energi dalam bentuk ATP melalui transpirasi seluler, serta akibat dalam proses penting lainnya seperti pensilnya kalsium, mematikan sel, penuaan sel, dan produksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Kedelapan yaitu Golgi apparatus, yaitu sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari RE diproses dan disortir lebih lanjut untuk diangkut ke tujuan akhirnya, yaitu lisosom, membran plasma, atau sekresi. Kesembilan yaitu nukleus. Anak inti sel adalah struktur padat tanpa membran di dalam inti sel eukariotik yang berfungsi utama dalam sintesis dan perakitan ribosom serta transkripsi gen RNA ribosom. Yang ke-10 yaitu nukleus. Fungsinya adalah sebagai pusat kendali sel, tempat penyimpanan dan pengamanan materi genetik DNA, pengeluaran, pertumbuhan, dan pembelahan sel, serta proses penting seperti replikasi DNA, pengandaran DNA, dan transkripsi penyalinan DNA menjadi RNA. Ke-11 yaitu sentral. Fungsinya menetralisir mikrotubus dan berperan dalam pembentukan spindel, mitosis, serta pertumbuhan sel, serta pembentukan sila dan figella. Yang ke-12 yaitu mikrobulus. Fungsinya mengatur pergerakan sel melalui struktur seperti sila dan flagella, serta berperan krusial dalam pembelahan sel dengan membentuk spindel yang memisahkan kromosom. Ke-13 yaitu sitoplasma, sebagai media atau rumah bagi berbagai aktivitas sel, di mana terjadi metabolisme, transportasi zat, sintesis protein, dan penyimpanan nutrisi serta limbah. Yang terakhir yaitu yang ke-14 adalah ribosom, yaitu fungsinya sebagai sintetis protein, mengerjakan kode genetik dari mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Mungkin cukup itu yang bila dapat sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.